Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Adidatu Mufida dari kelas Teknik 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada menu utama. Kita akan membahas tentang pengertian, proses kenaikan titik didih, rumus kenaikan titik didih, contoh soal, dan yang terakhir ada kuis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kenaikan titik didih, kita amati atau perhatikan gambar berikut. Apa sih yang terjadi di sini? Ya, betul. Di sini ada garam yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, pernahkah kamu mengukur suhu air mendidih yang ditambahkan garam? Kalau pernah, apakah suhunya berubah atau tetap sama? Tentu berubah ya. Perubahan suhu air mendidih yang ditambahkan garam ini disebabkan oleh adanya perubahan titik didih. Nah, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya. Titik didih ini dapat mengalami penurunan maupun kenaikan titik didih. Apa sih kenaikan titik didih? Dan bagaimana kenaikan titik didih ini bisa terjadi? Apa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk cari tahu dalam pembahasan kali ini. Kita kembali ke menu utama ya. Nah, kita sudah di menu utama. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian. Kita tekan pengertian. Oke, di sini pengertian kenaikan titik didih. Titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh. Uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, titik didih ini dapat mengalami kenaikan bila ditambahkan zat terlarut ke dalam larutan yang kemudian dikenal dengan istilah kenaikan titik didih. Nah, jadi kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Dalam kimia, kenaikan titik didih ini dinyatakan dengan simbol delta Tb atau yang disebut Tb-nya itu boils. Selanjutnya, kan kita sudah mempelajari pengertian kenaikan titik didih. Selanjutnya kita mempelajari di subbab yang kedua. Kita kembali ke menu utama. Nah, yang kedua ada proses kenaikan titik didih. Nah, proses kenaikan titik didih suatu zat akan tercapai jika tekanan uap jenuh zat cair tersebut sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Kan sudah saya jelaskan di awal tadi pengertiannya titik didih yaitu suatu zat cair akan tercapai jika tekanan uap jenuh zat cair tersebut sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jika air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm atau 760 mLHG, maka air tersebut akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana sih jika pada suhu yang sama dilarutkan pada gula? Apakah titik didih masih sama atau tentu berbeda ya?
Nah, kita akan membahasnya dalam hal ini. Nah, kenapa sih tadi bagaimana jika pada suhu yang sama dilarutkan gula, apakah titik didihnya masih sama? Tentu berbeda ya. Hal ini dikarenakan pada suhu yang sama dilarutkan gula akan membuat tekanan uap air itu menurun atau belum mencapai 760 mmHg. Dan artinya semakin banyak gula yang dilarutkan pada air, maka semakin banyak penurunan tekanan uapnya. Akibatnya, larutan gula belum mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana sih agar larutan gula itu dapat mendidih? Nah, agar larutan gula cepat mendidih, itu diperlukan suhu yang cukup tinggi sehingga tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Sebab pada kondisi tersebut, tekanan uap telah mencapai 760 mmHg. Artinya titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Selisihnya antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni itu disebut dengan kenaikan titik didih atau delta Tb. Selanjutnya kita ke menu utama. Nah, yang ketiga ada rumusan atau rumus kenaikan titik didih. Yuk kita bahas apa sih rumus kenaikan titik didih itu. Kenaikan titik didih hanya tergantung pada jenis pelarut dan molaritas larutan, tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Nah, rumusnya delta Tb sama dengan Kp kali M. Maka dijabarkan rumus hubungan antara kenaikan titik didih dengan molaritas larutan ini akan terlihat seperti berikut ini. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Nah, kita sudah melihat rumusnya tadi. Nah, untuk keterangannya, M itu massa atau yang disebut massa zat terlarut, satuannya gram, terus Mr sama dengan massa molekul relatif zat terlarut. Untuk P-nya itu massa pelarut, satuannya gram. Untuk Kb sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, satuannya derajat Celcius, M pangkat min 1. Untuk M kecil itu molalitas larutan. Nah, perlu diketahui bahwa pada beberapa jenis pelarut kenaikan titik didihnya sudah ditetapkan. Dengan begitu, kamu dapat menentukan titik didih suatu larutan, konsentrasi larutan, dan massa molekul relatif dengan lebih mudah. Berikut daftar pelarutnya. Untuk daftar-daftar kenaikan titik didih bisa dilihat sendiri. Untuk pelarut air atau H2O itu titik didihnya itu 100 Celcius, derajat Celcius, terus Kb-nya 0,52. Untuk aseton 56,5 titik didihnya, terus untuk Kb-nya 1,72 dan seterusnya. Bisa dilihat dan bisa di screenshot loh. Sudah ya. Selanjutnya kita akan ke menu utama lagi.
Kan tadi sudah menjelaskan rumus, proses, kenaikan titik-titik, terus pengertian-pengertiannya. Sekarang adalah contoh soal. Nah, di sini saya menyantumkan contoh soal, beberapa contoh soal ya. Perhatikan dan cermati. Nah, di sini ada soal pertama, suatu zat non-elektrolit yang masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada suhu 100,026 derajat Celcius. Tentukan massa molekul zat tersebut jika Kp air 0,52 derajat Celcius molal min 1. Untuk pembahasnya, untuk delta TB, di sini kita mencari delta TB-nya, itu rumusnya tadi, TB murni dikurangi TB awal sama dengan 100,026 derajat Celcius. Dimasukkan ya, kan tadi suhu larutan mendidih pada suhu 10,026 Celcius, nanti dikurangi sama suhu awal yaitu 100 derajat Celcius. Nanti ketemu 0,026 derajat Celcius. Untuk delta TB-nya sekarang dimasukkan, rumusnya kan tadi Kb kali massa dibagi mR dikali 1000 dibagi P, larutan murni. Untuk delta TB-nya itu 0,026 dimasukkan, tadi kan sudah ketemu 0,26 itu dimasukkan, terus KB-nya tadi diketahui Kb airnya 0,52 derajat Celcius molar min pangkat 1. Untuk masanya itu non-elektrolit yang masanya 3,42 gram dibagi mR. mR-nya kan dicari kan ya. Jadi ya ada dikali 1000 dibagi P, pelarutnya itu 200. Nah, yang sudah diketahui di soal tadi kan 200. Untuk 0,026 turun, terus sama dengan kan tadi dikali 0,52 dikali 3,42 dikali 1000 dibagi 200 itu hasilnya 8,892 dibagi mR. Untuk selanjutnya kan mencari mR. Nah, mR-nya dipindah ruas sama dengan 8,892 dibagi 0,026. Maaf. Nah, nanti hasilnya kan 8,892 dibagi 0,026 sama dengan mR-nya 3,42 gram mol min 1. Jadi massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut adalah 3,42 gram mol pangkat min 1. Untuk selanjutnya, soal kedua. Tentukan kenaikan titik didih larutan gula 0,2 molar jika Kb airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius molar pangkat min 1. Nah, ini dicari delta TB-nya ya.
Tadi kan rumusnya delta TB apa? Ya, betul. Delta TB sama dengan KB kali M. Nah, M itu apa tadi? Ayo, M tadi apa? M tadi molaritas larutan. Nah, jadi KB-nya dimasukkan. KB-nya berapa? KB air 0,52 derajat Celcius. Terus dikali sama molaritasnya berapa? 0,2. Tadi kan sudah diketahui titik didih larutan gula 0,2. Nah, dimasukkan 0,2 mol. Jadi sama dengan berapa? 0,52 dikali 0,2 jadinya berapa? Jadinya 0,104 derajat Celcius. Jadi delta TB-nya 0,104 derajat Celcius. Untuk selanjutnya kita ke menu utama lagi. Kan tadi kita sudah membahas dua soal, contoh soal ya. Ada dua soal tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke kuis. Nah, klik to start quiz. Kita klik. Contoh, soal pertama, suatu sampel sebesar 3,0 gram dan bersifat non-elektrolit diambil dari lemak daging sapi, berat molekul senyawa tersebut 137 SMA, sampel dilarutkan dalam 250,0 mili etanol. Pada suhu berapa seharusnya larutan mendidih? Untuk etanol titik didihnya 78,41 derajat Celcius, untuk KB-nya 1,22 derajat Celcius per mol. Massa jenisnya 0,789 gram per mili. Nah, di sini kalian akan mengerjakan. Saya kasih waktu 10 menit atau 5 menit saja. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti kita klik mana yang benar, mana yang salah. Silakan, selamat mengerjakan. Sudah ya. Untuk selanjutnya kita itu bahas atau klik mana yang benar atau salah. Di sini kan ada pilihan A 78,54 derajat Celcius, untuk B-nya 78,41 derajat Celcius, untuk C-nya 79,45 derajat Celcius, untuk yang D 79,41 derajat Celcius. Ayo, jawaban kalian yang mana? Kalau jawaban saya adalah A. Kalau kalian mana? Yang benar A ya, 78,5 derajat Celcius. Nanti kalian hitung sendiri di rumah masing-masing. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kalian hebat yang menjawab
pilihan yang A. Untuk yang B ini salah ya. Jawabannya yang salah ya. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan dan selamat apa? Selamat mengerjakan dan selamat mereview kembali pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.